Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan salam sejahtera buat kita semuanya. Pada pertemuan ini merupakan pertemuan ke-11 dari mata kuliah rancangan percobaan. Dan pada minggu ke-11 ini, bahasan kita adalah tentang rancangan acak lengkap faktorial 2 faktor. Kita sering disingkat juga dengan RALF yang terdiri dari 2 faktor. Dan lebih khusus lagi, bahasan kita pada minggu ke-11 ini adalah mengenai contoh soal dari rancangan acak lengkap faktorial 2 faktor tersebut dan cara melakukan perhitungan dari awal sampai akhir. Dan mata kuliah rancangan percobaan ini merupakan salah satu mata kuliah yang ditawarkan di jurusan Tanah Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya pada semester ganjil, dan pada perkuliahan ini berkaitan dengan semester ganjil tahun 2022 tahun 2023. Nah, di bagian kanan ini menggambarkan salah satu contoh soal penyajian dari data hasil penelitian, di mana peneliti meneliti 2 faktor A sebagai faktor pertama dan faktor B sebagai faktor kedua, dengan dilakukan pengulangan sebanyak 5 kali ya. Dan untuk faktor A nya terdiri dari 2 taraf, A0 dan A1, sedangkan faktor keduanya B terdiri dari 3 taraf, faktor B0, taraf B0, B1 dan B2. Nah, pada pertemuan ke-11 ini kita akan membahas contoh soal dan cara perhitungan dari salah satu rancangan di dalam rancangan percobaan, yaitu rancangan acak lengkap. Dan bagian dari rancangan acak lengkap, ada rancangan acak lengkap yang faktornya lebih dari 1, yaitu pada kesempatan ini adalah 2 faktor ya. Jadi rancangannya adalah rancangan acak lengkap faktorial 2 faktor, di mana rancangan acak lengkap faktorial sering disingkat dengan RALF ya. R-nya adalah rancangan, A-nya adalah acak, L-nya lengkap, F-nya faktorial. Jadi rancangan acak lengkap faktorial disingkat dengan RALF. Nah, berikutnya kita lanjutkan kepada slide yang berikutnya. Baiklah, pada slide yang berikut ini adalah salah satu contoh soal menggunakan rancangan acak lengkap faktorial 2 faktor. Itu sebagai contoh soal adalah seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh bersama atau pengaruh interaksi dari pemberian kapur dolomit dan pemberian pupuk fosfat terhadap sifat kimia tanah yang terdiri dari pH dan P tersedia, pertumbuhan dan hasil kedelai. Hasil kedelai di sini adalah bobot kering kedelai ya, setelah panen. Nah, dalam penelitian ini ya, dari contoh soal ini, maka kita harus telusuri bahwa faktornya yang mana. Nah, faktor yang diteliti oleh si peneliti itu faktor apa saja. Nah, sesuai dengan judulnya, sesuai dengan tujuan dari si peneliti, itu ingin mengetahui pengaruh bersama dari pemberian kapur dolomit dan pemberian pupuk fosfat terhadap sifat kimia tanah, pH dan P tersedia, pertumbuhan dan hasil kedelai. Maka di sini kalau kita perhatikan ada 2 faktor yang ingin diteliti oleh si peneliti ini. Yang pertama faktor pemberian kapur dolomit, jadi faktor kapur. Dan kedua faktor pemberian pupuk fosfat atau faktor pupuk fosfat atau pupuk. Nah, tentunya di situ kita perlu merinci ya, dalam mempelajari rancang percobaan, terutama dalam pengolahan data dari hasil satu penelitian. Kita harus tahu tujuannya dulu, tujuan dari si peneliti, dan dari penelitiannya dia menggunakan berapa faktor. Ternyata si peneliti ini menggunakan 2 faktor. Faktor pertamanya adalah kapur dolomit,
disimbolkan faktor A, dan faktor kedua pupuk fosfat disimbolkan faktor B. Nah, mengenai simbolnya A atau B atau bisa ini agak lebih bebas ya, tergantung memudahkan si peneliti dalam memberi nama yang berhubungan dengan perlakuannya. Sebagai contoh, dia menggunakan untuk faktor pertama kapodolomit disimbolkannya faktor A, faktor kedua pupuk fosfat disimbolkannya faktor B. Bisa juga mungkin si peneliti yang lain menyimbolkannya faktor pertama kapodolomit disimbolkannya sebagai faktor K. K-nya singkatan dari kapur. Faktor kedua pupuk fosfat disingkatnya P ya, karena berkaitan pupuk fosfat ya. Itu boleh juga ya, tapi dalam contoh ini kita mudahkan untuk awal dalam mempelajari tentang rancangan acak lengkap faktorial, dua faktor, maka pertama kita simbolkan dulu. Setelah kita mengetahui faktornya, faktor pertamanya ada kapodolomit, maka kita simbolkan sebagai faktor pertamanya adalah A. Dan penulisan A-nya harus berubah besar. Dan faktor kedua pupuk fosfat, maka kita gunakan simbol B ya, simbol B. Nah, selanjutnya setelah kita mengidentifikasi faktor yang diteliti oleh si peneliti, itu terdiri dari faktor pertama dan faktor kedua, selanjutnya kita menelisik lebih lanjut tentang taraf dari masing-masing faktor pelakuannya. Nah, faktor yang pertama kapodolomit, si peneliti menggunakan dua taraf, jadi dari dua taraf, yaitu tanpa diberi kapur dolomit sebagai kontrol, yaitu A0, dan diberi kapur dolomit setara 1 kali LDD disimbolkan A1. Jadi dia ada dua taraf. Taraf pertama disimbolkan A0 dan taraf kedua disimbolkan A1. Nah, selanjutnya untuk faktor kedua, ternyata si peneliti meneliti untuk faktor kedua terdiri dari 3 taraf. Ya, 3 taraf. Dan ketiga taraf tersebut yaitu terdiri dari tanpa diberi pupuk fosfat sebagai kontrol, yaitu B0. Berikutnya diberi pupuk fosfat 50 kg per hektar disimbolkan B1. Dan taraf ketiga diberi pupuk fosfat 100 kg per hektar disimbolkan B2. Dan dalam hal ini bahwa si peneliti meneliti untuk faktor kedua, yaitu pupuk fosfat, dengan 3 taraf, yaitu tanpa diberi pupuk B0, diberi pupuk fosfat 50 kg per hektar disimbolkan B1, dan diberi pupuk fosfat 100 kg disimbolkan sebagai B2. Nah, dari masing-masing kombinasi pelakuan ini, si peneliti melakukan 5 kali pengulangan, 5 replikasi, 5 replikasi. Nah, ini yang jadi pada slide yang kedua ini menyajikan tentang faktor dari masing-masing yang diteliti, apakah 1 faktor atau 2 faktor. Jadi menelusuri berapa faktor yang diteliti. Ternyata pada contoh ini ada berkaitan dengan 2 faktor, faktor pertama dan faktor kedua. Nah, setelah berkaitan dengan berapa jumlah faktornya, yang berikutnya berapa taraf dari masing-masing faktor. Nah, di sini pada faktor pertama terdiri dari 2 taraf, sedangkan pada faktor kedua terdiri dari 3 taraf. Dan yang berikutnya adalah berapa ulangan dari masing-masing kombinasi pelakuan yang akan diteliti. Ternyata dia menggunakan sebanyak 5 ulangan, 5 kali ulangan atau 5 replikasi. Dan itu yang untuk slide ini. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Baiklah, untuk slide yang berikutnya ini adalah setelah kita mengenali, setelah kita tahu masing-masing faktor yang diteliti. Dalam ini ada 2 faktor, faktor pertama dan faktor kedua. Ya, ada faktor pertama dan faktor kedua. Selanjutnya kita tulis masing-masing taraf dari faktor pertama dan faktor kedua.
faktor pertama ada 2 taraf, maka ada A0 dan ada A1. Dan sedangkan faktor kedua kita tulis tarafnya ada 3 taraf, berarti ada B0, ada B1, ada B2. Nah, selanjutnya adalah kita menyusun kombinasi perlakuan dari rancangan acak lengkap faktorial 2 faktor tersebut, ya, di mana faktor A ada 2 taraf dan faktor B ada 3 taraf. Maka kombinasi perlakuan dari faktor A dan B ini 2 kali 3, jadi 2 taraf faktor A dikali 3 taraf faktor B, sehingga kombinasinya 2 kali 3, jadi ada 6 kombinasi perlakuan. Jadi terdapat 6 kombinasi perlakuan. Maka kita membuat atau kita menyusun kombinasi ke-6 perlakuan dari rancangan acak lengkap faktorial 2 faktor tersebut. Itu untuk A ada A0 dan A1, dan untuk B ada B0, B1, B2. Maka kita susun kombinasinya mulai dari faktor pertama, taraf pertama A0 dengan faktor kedua taraf pertama B0. Jadi kombinasinya adalah A0 B0. Berikutnya faktor pertama taraf pertama A0 dan faktor kedua taraf kedua faktor kedua taraf kedua yaitu B1. Maka kombinasinya adalah A0 dan B1. Kombinasi selanjutnya kita susun lagi, yaitu faktor pertama taraf pertama A0 dengan faktor kedua taraf ketiga, jadi taraf ketiga dari faktor kedua yaitu B2. Maka kombinasinya adalah A0 B2. Nah, berikutnya lagi kita lakukan kombinasi yang selanjutnya, yaitu kombinasi antara taraf kedua dari faktor pertama A1 dengan taraf pertama faktor kedua yaitu B0. Ini kombinasinya adalah A1 B0. Kita lanjutkan lagi membuat kombinasi selanjutnya, yaitu antara taraf kedua faktor pertama dengan taraf kedua faktor kedua. Mana taraf kedua faktor pertama adalah A1 dan taraf kedua faktor kedua adalah B1. Maka kombinasinya A1 B1. Kombinasi yang terakhir adalah antara taraf kedua faktor pertama dengan taraf ketiga faktor kedua yaitu B2. Maka kombinasinya adalah A1 B2. Nah, dari ke-6 kombinasi ini kita susun mulai dari kombinasi pertama yaitu A0 B0, berikutnya kombinasi berikutnya A0 B1, kombinasi berikutnya A0 B2, dan selanjutnya A1 B0, kombinasi berikutnya A1 B1, dan kombinasi selanjutnya A1 B2. Sehingga terdapat 6 kombinasi dari faktor pertama dengan faktor kedua, di mana faktor pertamanya 2 taraf dan faktor keduanya 3 taraf. Sehingga terdapat 6 kombinasi, yaitu A0 B0, A0 B1, A0 B2, A1 B0, A1 B1, A1 B2. Jadi pada slide ini menjelaskan bagaimana kita menyusun kombinasi perlakuan dari penelitian yang menggunakan metode rancangan percobaan, dan rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap faktorial yang terdiri dari 2 faktor. Yang faktor pertamanya ada faktor A 2 taraf dan faktor keduanya B terdiri dari 3 taraf. Maka kita menyusun kombinasi perlakuan dari rancangan acak lengkap faktorial 2 faktor dengan kombinasi 2 kali 3 sebanyak 6 kombinasi, 6 kombinasi perlakuan, yaitu A0 B0, A0 B1, A0 B2, A1 B0, A1 B1, dan A1 B2. Jadi tahapan ini harus kita lalui. Jadi setelah kita mengetahui jumlah faktor yang diteliti,
dilanjutkan kita lebih detail mengetahui taraf dari masing-masing faktor tersebut, ya, taraf dari faktor pertama dan taraf dari faktor kedua. Yang berikutnya mengkombinasikan pelakuan antara faktor pertama dengan faktor kedua, atau kombinasi pelakuan AB, ya. Nah, di slide ini menyajikan bagaimana menyusun kombinasi pelakuan AB, ya, yang dimana A-nya 2 taraf, B-nya 3 taraf. Sehingga terdapat 6 kombinasi perlakuan untuk pelakuan AB ini, ya, pelakuan dari rancangan acak lengkap faktorial 2 faktor, di mana faktor pertamanya faktor A terdiri dari 2 taraf, dan faktor keduanya adalah faktor B terdiri dari 3 taraf, sehingga memiliki kombinasi perlakuan sebanyak 6 kombinasi. Ya, sebagai contoh di sini adalah A0B0, A1B1, A0B2, A1B0, A1B1, dan A1B2. Jadi pada slide ini yang Bapak tekan lagi adalah bagaimana menyusun kombinasi perlakuan untuk rancangan acak lengkap faktorial 2 faktor. Dan kita lanjutkan ke slide berikutnya.